Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan dosa, menyesalinya dan bertekad tidak mengulanginya, yang bertujuan menyucikan jiwa dan memperbaiki kehidupan. Artinya di situ yang dimaksud dengan taubat di sini, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan perbuatan dosa, atau setelah kita sebelumnya melakukan dosa, kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan dosa. Artinya seseorang bisa dikatakan sebagai orang yang bertaubat, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau dia meninggalkan dosa-dosa yang sebelumnya dilakukan. Dan juga di situ orang bisa dikatakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau mereka menyesali segala perbuatan dosa yang sebelumnya dilakukannya. Makanya di situ seseorang dikatakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan dosa dan juga menyesali dosa yang dilakukan dan bertekad tidak mengulanginya lagi, yang bertujuan menyucikan jiwa dan memperbaiki kehidupan. Artinya seseorang di situ jikalau sudah bertaubat, mereka senantiasa tujuannya menyucikan jiwa dan juga raga mereka untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan bertaubat. Dan mereka di situ ingin memperbaiki kehidupan mereka lebih baik ke depannya. Artinya seseorang yang bertaubat di situ senantiasa ingin memperbaiki kehidupannya di dunia agar supaya di situ selamat dan juga bahagia di akhirat. Syarat utama taubat nasuhah adalah berhenti dari maksiat, menyesal dan bertekad kuat tidak mengulanginya serta memperbaiki diri dengan ketaatan. Artinya seseorang di situ dikatakan sebagai orang yang bertaubat nasuhah, orang yang bertaubat sungguh-sungguh di situ jikalau mereka di situ berhenti dari berbuat maksiat, menyesali dari sebelumnya melakukan maksiat,
Dan juga di situ bertekad kuat tidak mengulanginya, serta memperbaiki diri dengan ketaatan. Yang dimaksud dengan taubatan nasuha di sini, taubat yang sebenarnya. Taubat yang dilakukan oleh seseorang, yang taubat di situ bukan taubat permainan, melainkan taubat yang sungguh-sungguh. Artinya seseorang di situ jikalau sudah bertaubat, berarti di situ mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan dosa-dosa lagi yang sebelumnya dilakukan, dan menyesali terhadap apa yang dilakukannya dulu. Kemudian mereka bertekad kuat agar supaya tidak mengulanginya lagi, dan senantiasa di situ ingin memperbaiki diri di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah poin-poin penting materi bertaubat. Jadi di situ terdapat poin-poin penting materi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini hakikat dan pengertian taubat. Secara bahasa taubat di situ artinya kembali. Secara istilah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan diri dari perbuatan dosa. Jadi yang dimaksud dengan taubat di sini secara bahasa yaitu maknanya adalah kembali. Secara istilah yang dimaksud dengan taubat di sini kembalinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan diri dari perbuatan dosa. Taubat mencakup penyerahan diri dan konsisten dalam ketaatan. Artinya di sini seseorang yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka di situ melepaskan diri dari perbuatan dosa dan senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar berhenti berbuat dosa, melainkan di situ seseorang berusaha untuk senantiasa tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa lagi dan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat taubat yang diterima yang dimaksud dengan taubat nasuhah, taubat yang sungguh-sungguh di situ menurut para ulama, taubat yang sah harus memenuhi syarat berikut. Artinya seseorang di situ bisa dikatakan sebagai orang yang bertaubat di situ jikalau yang pertama berhenti dari maksiat. Jadi syarat taubat nasuha di situ, syarat yang pertama yang harus dipenuhi di situ, seseorang harus berhenti dari berbuat maksiat yang dulu dilakukannya. Meninggalkan dosa yang dilakukan saat dulu atau juga saat ini, berhenti dari maksiat. Syarat taubat yang diterima atau disebut juga dengan taubat nasuha di situ, yang kedua menyesali perbuatan. Adanya rasa sesal di dalam hati atas dosa yang diperbuat. Artinya seseorang di situ bisa diterima taubatnya jikalau seseorang di situ menyesali perbuatannya. Hati kita yang menyesali perbuatan kita yang dulu melakukan dosa. Makanya di situ taubat kita akan diterima jikalau hati kita mengakui dan menyesali perbuatan dosa yang dulu kita lakukan. Syarat taubat yang diterima di situ yang nomor 3, bertekad tidak mengulanginya. Seseorang jikalau sudah ingin bertaubat nasuhah, ingin taubat yang sungguh-sungguh, makanya orang tersebut harus bertekad untuk tidak mengulanginya lagi.
Syarat taubat yang diterima yang nomor 4 di situ mengembalikan hak sesama jika berkaitan dengan manusia. Jika dosa berkaitan dengan manusia, wajib meminta maaf atau mengembalikan hak yang diambil. Artinya seseorang di situ dikatakan sebagai orang yang bertaubat. Syarat taubatnya di situ harus kita mengembalikan kepada sesama jikalau itu berhubungan dengan hak sesama. Salah satu contohnya kita berbuat dosa kepada sesama, tentunya di situ kita senantiasa meminta maaf kepada sesama tersebut atau mengambil hak orang lain. Kita senantiasa mengembalikan hak orang lain. Pada saat dulu kita mengambilnya, kita harus mengembalikannya. Tata cara dan waktu taubat yang pertama di situ sholat taubat. Melakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan sungguh-sungguh. Dilanjutkan dengan permohonan ampun atau istighfar. Artinya seseorang di situ bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tata caranya, ada waktu taubatnya. Yang pertama di situ sholat taubat. Kita mengerjakan sholat taubat 2 rakaat. Lalu kita ikuti dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar, astaghfirullahaladzim. Tata cara dan waktu taubat yang kedua di situ waktu taubat. Taubat diterima selama nyawa belum di kerongkongan sakaratul maut dan sebelum matahari terbit dari barat. Jadi di situ bagi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taubat kita akan diterima jikalau kita belum meninggal dunia. Artinya kalau misalkan kita di situ, kalau misalkan ada seseorang yang sudah hampir mati, akan tetapi dia di situ perasaannya menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin bertaubat, maka rasa sesal untuk bertaubat di situ diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang tersebut meninggal dunia. Artinya di situ waktu taubat keistimewaan dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taubatnya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ bakalan diterima walaupun hanya menggunakan perasaan rasa sesal sebelum nyawanya hilang atau meninggal dunia. Tata cara dan waktu taubat di situ yang nomor 3, segera, tidak menunda-nunda untuk bertaubat setelah menyadari dosa. Artinya seseorang di situ bisa bertaubat dan taubat di situ jangan pernah ditunda-tunda. Artinya seseorang di situ segeralah bertaubat. Jangan menunda taubat di waktu esok karena umur tidak ada yang tahu. Bisa jadi seseorang di situ sudah hampir meninggal dan mereka masih senang-senang melakukan perbuatan dosa, makanya di situ segeralah bertaubat. Karena kalau sudah meninggal dunia terputuslah amalnya. Kecuali ada 3 yang tidak pernah terputus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, jikalau manusia di situ meninggal dunia maka terputuslah amalnya. Kecuali ada 3. Yang pertama di situ amal jariyah. Yang pertama di situ sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga doa anak yang soleh. Keutamaan dan dampak taubat. Yang pertama di situ orang yang bertaubat sama seperti tidak mempunyai dosa. Jadi seseorang di situ, kenapa orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka di situ akan mendapatkan keutamaannya. Keutamaan dan dampak dari taubat, orang yang bertaubat sama seperti tidak mempunyai dosa. Artinya seseorang di situ kalau sudah bertaubat, maka di situ tidak akan memiliki dosa lagi.
Makanya di situ keutamaan orang yang bertaubat di situ sama seperti tidak mempunyai dosa, kecuali orang tersebut melakukan dosa lagi. Makanya di situ akan ada dosa, kemudian bertaubat. Ketika seseorang sudah bertaubat sama seperti tidak mempunyai dosa. Keutamaan dan dampak taubat yang nomor 2 di situ mendatangkan ketenangan hati. Karena orang yang bertaubat di sini orang yang menyucikan jiwa, orang yang menyucikan hati kita dari dosa-dosa. Hati kita di situ terasa berat jikalau hati kita diisi dengan dosa-dosa. Makanya dosa di situ akan menggelapkan hati dan membuat hati akan terasa berat. Keutamaan dan dampak taubat di situ yang nomor 3, memperbaiki kehidupan jiwa yang rusak. Artinya seseorang di situ bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di situ mereka memperbaiki jiwa yang rusak. Keutamaan dan dampak taubat di situ yang nomor 4, membuka pintu rezeki dan mendatangkan keberkahan. Seorang yang senantiasa selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar, makanya mereka termasuk orang yang beruntung. Orang yang beruntung di situ, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang beruntung di situ orang yang di dalam catatan amalnya di situ terdapat istighfar. Itulah orang yang termasuk orang yang beruntung. Jenis-jenis taubat yang pertama di situ taubat inabah, kembali kepada Allah karena takut akan siksanya. Jadi seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada taubat inabah. Jenis-jenis taubat yang kedua di situ taubat istijabah, kembali kepada Allah karena ketaatan dan kecintaan kepadanya. Inilah orang yang istimewa. Taubat istijabah di situ seseorang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan dosanya dan tidak mengulanginya karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Artinya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nisa ayat 110. Artinya seseorang di situ jikalau mengerjakan kejahatan atau perbuatan buruk atau perbuatan dosa, kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia mendapati Allah akan mengampuni mereka. Allah di situ Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nisa ayat 110. Berkaitan dengan taubat di sini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di situ pernah bersabda, kullu bni adam khata'u wa khairul khata'in at-tawwabun. Artinya semua anak cucu Adam di situ banyak salah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Quran, hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi anak cucu Adam di situ, semua anak cucu Adam di situ banyak salah dan
Sebaik-baiknya orang yang bersalah, mereka lah adalah orang yang bertaubat. Berkaitan dengan taubat juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Artinya, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Hadis riwayat Tabrani. Jadi seseorang di situ jikalau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang tidak memiliki dosa lagi. Hadis riwayat Tabrani. Seperti orang yang tidak punya dosa. Hadis riwayat Tabrani. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.